Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak, izin sebelumnya ya Bapak, maaf mengganggu waktu Bapak. Jadi perkenalkan, saya Suci Sri Murni ya Bapak, dari Universitas Mercu Bakti Jaya Padang. Jadi tujuan pertemuan saya kali ini yaitu izin mewawancarai Bapak sedikit ya Bapak. Iya, baik. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, apakah Bapak bersedia? Ya tentu. Ya, terima kasih ya Bapak. Nama Bapak siapa Pak? Jupri tadi. Oh, Pak Jufri ya Bapak, berarti Bapak kepala keluarga di sini ya Pak? Iya. Ya, Bapak kepala keluarga. Umur Bapak berapa Pak? 67. 67 tahun, berarti udah masuk tahap lansia Bapak ya? Ya. Apakah istrinya masih ada Pak? Ini masih. Masih, alhamdulillah ya Bapak. Berapa umur Ibu Pak? Ibu barangkali 60-an lebih, 62 ada. Oh, 62, berarti udah masuk tahap lansia juga. Untuk alamat Bapak di mana Pak? Kalau sekarang di sini kan namanya ini Rawang. Oh, Rawang Tunggul Hitam ya Pak? Hitam. Iya. Pendidikan terakhir Bapak apa Pak? Kalau di jurusan pertanian SMA. Pertanian, berarti Bapak jurusannya pertanian ya Bapak? Ya. Itu sederajat dengan SMA atau Ya, SMA, perguruan tinggi? SLTA. Oh, SLTA ya Bapak. Untuk pekerjaan Bapak dulu itu apa Pak? Kerjaan dulu aku penyuluh pertanian dulu. Oh, berarti Bapak pensiunan ya Pak? Ya, dapat. Pensiunan. Bapak kalau boleh tahu, anggota keluarga di rumah ini ada siapa aja Pak? Anggota keluarga yaitu Ada udah, Bapak. kalau anak sih udah keempat, meninggal satu. Oh, anak Bapak 4. Ya, Laki-lakinya berapa Pak? laki-laki satu, Laki-laki 1, perempuan 3 berarti ya Pak? tiga. Untuk anak pertama itu kira-kira usianya berapa tuh Pak? Udah berapa ya sekarang? Boleh dibantu? Oh, sekitar 28 tahun Iya, ya, udah. Untuk pendidikan terakhir anak pertama Bapak? Itu di kesehatan, perawat apa namanya? Kebidanan ya Pak? Ya, kebidanan. Kebidanan. Ya, sekarang kan sudah S1 juga. Pekerjaannya apa Pak? Kerjaan kebidanan rumah sakit Di puskesmas ya Pak? ya, puskesmas. Puskesmas. Kalau anak yang kedua Pak? Yang kedua Perempuan ya Pak? ya apa juga kerjanya? Iya, pekerjaannya? Kerja kan apa itu? Kesehatan juga itu. Kesehatan juga. Kerjanya. Kesehatan ya Pak? Ya. Kalau anak yang ketiga itu Pak? Yang ketiga itu laki-laki. 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 Umurnya kira-kira berapa tuh Pak anak yang ketiga? Udah 27 tahun udah. 27 tahun Pak? 27 tahun, 25, 27 lah. 27. Pendidikan terakhirnya? Apa pendidikan terakhirnya apa itu? Telekom katanya. Telkom. Oh, berarti kuliah di Telkom University itu ya Pak? Telkom. Bagus ya Pak. Ya. Jurusan industri katanya. Berarti sekarang udah kerja abangku ya Pak? Sudah. Agama Bapak? Ya Islam. Islam. Suku Bapak apa Pak? Kalau suku sih Minang di Jamba. Jamba, tapi Minang gitu. Ya, Jamba Minang. Enggak Jamba, Jawa itu. Tadi kan kata Bapak pensiunan ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira penghasilan Bapak itu berapa per bulannya itu Pak? Ya, pensiun kalau saya terakhir sekarang itu hampir 3,5 lah. 3,5 juta ya Pak? Iya. Kalau istrinya juga pensiunan Pak? Ya pensiun juga dia jadi guru. Berarti untuk tahap perkembangan keluarga Bapak saat ini, Bapak udah menjadi keluarga dengan suami istri telah pensiun ya Bapak, dan udah mempunyai cucu dan anak gitu ya Pak? Iya, udah cucu 4. Untuk riwayat penyakit keluarga, misalnya kayak keturunan gitu ada gak Pak?
Kalau penyakit keturunan itu memang ada hipertensi darah tinggi. Oh ada ya, Ada hipertensi ya mama Pak. juga, kena 80 katanya. Orang tua juga, kakek juga. Oh iya hipertensi ya Bapak. Oh selain hipertensi ada nggak Pak penyakit-penyakit lain kayak misalnya DM atau kayak rematik gitu? Nah kalau kita nggak ada. Oh nggak ada ya Bapak. Ya, kalau dulu dia penyakitnya merinding kata orang. Ya. Tapi sekarang itu udah lama itu enggak Kalau untuk saat ini ada nggak Pak penyakitnya? merindingnya. Kalau sekarang kan itu apa itu apa namanya gula itu. Iya. Ya, Sekarang ya Pak. Udah pernah normal naik lagi dia, Berarti kayak nggak stabil gitu ya Pak? nggak stabil. Turun naik. Ya kontrol katanya kontrol konsumsi ya Pak namanya. Kontrol makanan yang kurang beres kalau kita. Kalau dulu dirawat sampai normal itu dari mulai 272 naik sampai head katanya 600. Sampai yang gitu ya Pak? Sampai 9 bulan. Deteksi gitu. Ya. Sampai 9 bulan ya sampai turun sampai 80. 80. Berarti Bapak harus mengontrol makanan. Nah, iya, kontrol makanan. Rutin kayak ke fasilitas kesehatan, Iya. terhindar dari komplikasi. Iya. Kalau untuk karakteristik rumahnya gimana Pak? Apakah permanen atau masih semi permanen? Kalau rumah sudah permanen. Permanen ya Pak, dari presiden gitu. Kalau untuk penyediaan air bersihnya apakah gimana Pak? Ya, lumayan lah kalau air bersih ya lumayan. Kalau zaman sekarang kan udah lumayan gitu. Air bersih udah lumayan lah. Iya. Ya. Kalau untuk kayak karakteristik rumahnya apakah ada dapur gitu atau kayak ruang berkumpul keluarga, kamar, apakah mencukupi Pak? Ya udah cukup. Udah cukup. Dapur ada. Ya, kalau WC ya. Ya hampir tiap kamar pakai WC. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Apakah Bapak berhubungan baik dengan tetangga sekitar? Ya baik lah, kenapa nggak baik? Namanya orang itu pasti baik aja. Ingin tetangga itu. Nggak ada dipermasalahkan kan Nggak Pak? ada masalah. Saling berinteraksi. Iya. Pakai adat aja. Apakah Bapak ada riwayat kayak berpindah gitu Pak? Misalnya Bapak sebelumnya tinggal di sini, habis itu Bapak tinggal di Padang itu. Oh iya, nggak pindah. Pindah ya Pak. Pindah. Sebelumnya Bapak tinggal di mana? Sebelumnya di Batu Mula juga di Batu. Ada juga kemudian pindah ke Damasraya. Oh, Ada juga kemudian ya pindah ke kampung sama ibu. Jadi Bapak ada riwayat ya Bapak? Hmm. Oh, dalam keluarga, apakah Bapak berinteraksi dengan baik dengan anak, dengan cucu? Iya pasti baik. Untuk sistem pendukung keluarga siapa yang misalnya kayak dalam pengobatan Bapak sakit, siapa yang mendukung gitu Pak? Yang mendukung. Kayak istri gitu. Iya pasti istri. Istri, anak gitu ya Pak? Istri, anak itu yang paling ke rumah sakit. Ketika Iya, sakit, iya. diobati gitu. Iya. Untuk peran Bapak berarti Bapak sebagai ayah dan juga kepala keluarga di keluarga ini ya Bapak. Iya. Untuk peran informal Bapak, Bapak juga sebagai pengambil keputusan dalam keluarga ini pastinya ya Pak. Iya. Untuk pola komunikasi dalam keluarga menggunakan bahasa apa Pak? Ya bahasa itu ya kalau ya bahasa Minang. Karena bahasa yang Ya kalau temu bahasanya ya macam-macam lah. Ya banyak tahu nggak bahasa itu tapi bahasa Minang lah yang umum. bahasa Minang kan bahasa Indonesia gitu ya Bapak. Ya. Misalnya jika ada suatu hal atau permasalahan yang terjadi di keluarga, apakah Bapak menasihati gitu anggota keluarganya? Iya dinasihati. Untuk apakah Bapak mengajarkan sopan santun kepada anak, istri, mengajarkan agama untuk sholat tepat waktu? Kalau itu pengalaman memang kurang ya kurang lah tapi kalau sedikit ada. Ya,
mesti dinasehati gitu ya Pak, ke arah yang lebih baik. Yang lebih baik di agama ya. Nah, seringnya ceramah-ceramah, baca buku. Itu saja. Apakah dalam keluarga ini saling mendukung satu sama lain gitu Pak? Oh iya, Saling mendukung ya Bapak. Dan juga saling membantu gitu ya Pak, jika ada keluarga yang kesusahan, saling melengkapi. Untuk fungsi reproduksi berarti baik ya Bapak, karena Bapak kayak udah punya anak, udah punya cucu, berarti udah lengkap gitu ya Bapak. Kalau fungsi ekonominya untuk penghasilannya apakah cukup atau gimana Pak? Ya kalau kita apa ya dalam keadaan sekarang ini ya cukup lah. Lebihnya enggak barangkali. Bersyukur ya Bapak. Ya cukup. Tadi kan Bapak bilang Bapak ada riwayat penyakit hipertensi ya Bapak. Menurut Bapak gimana cara Bapak menghadapi suatu penyakit itu? Apakah Bapak kayak mudah stres gitu atau Bapak kayak tetap tenang dan pergi ke fasilitas pelayanan gitu atau gimana Pak? Kalau itu dia tenang-tenang aja. Hipertensi itu nggak ada yang membawa emosi, nggak ada. Nggak ada, pokoknya yang tenang aja. Bisa berobat aja. Jadi bisa dikatakan orang ini jangan tinggi, biar obatnya. Untuk pemeriksaan fisik, apakah ada permasalahan kayak di telinga Bapak atau mata Bapak gitu Pak? Kalau sekarang nggak ada. Nggak ada ya Pak. Tapi pendengaran Kalau Bapak. dulu ada, tapi dibawa ke puskesmas ya masih utuh kan semuanya, masih utuh. Cuma ada macam-macamnya, ya buat selesai. Kalau untuk pendengaran Bapak masih baik ya Pak? Pendengaran masih baik. Berat badan Bapak kira-kira berapa tuh Pak? Sekarang 72 kurang lah. 72. Kurang, sedikit lah. 71,8 aja. Untuk tinggi badan Bapak berapa Pak? 159. 159. Kalau untuk makan dan minum, apakah Bapak masih bisa mandiri atau kayak dibantu gitu sama keluarga lain? Ya kalau minum juga ya Masih mandiri ya Bapak? mandiri lah. Kayak Maksudnya bantu itu maksud apa ya? misalnya kayak karena Bapak sakit dibantu oleh keluarga lain, tapi sekarang kan Bapak alhamdulillah masih sehat. Iya, masih bisa mandiri itu ya Pak, kayak mandi, berpakaian masih bisa mandiri. Iya, berpindah, berjalan masih bisa, masih kuat ya Bapak. Kuat, belum punya tongkat. Untuk pola tidurnya gimana Pak? Apakah kayak ada keluhan susah tidur atau gimana? Enggak, kalau tidur enggak mau aja tidur. Oh, mau aja ya? Kadang-kadang belum selesai udah mau tidur. Makanya itu kalau terlalu cepat tidur. Oh, berarti Bapak suka tidur gitu ya Iya, Bapak? cepat tidur. Suka ngantuk. Ngantuk. Untuk gambaran diri Bapak apakah baik? Persepsi diri Bapak terhadap diri Bapak kayak baik aja gitu ya Pak? Alhamdulillah ya Pak. Ya. Tapi hubungan Bapak dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat masih baik. Ya, mereka udah tua aja. Iya, apa yang dipermasalahkan kan Pak? Enggak ada masalah, udah tua kan. Iya. Pak, jadi di sini boleh saya mengukur tensi Bapak, Pak? Ya boleh. Nah kan Bapak ada riwayat hipertensi kan Pak? Ya. Kita kalau ya. Kalau dulu 150. Mungkin ya Pak.
Baik ya Bapak, hanya itu yang dapat saya lakukan pengkajian pada Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, nah besok saya izin melakukan pertemuan juga Bapak. Saya akan memberikan intervensi ke Bapak untuk terapi komplementer gimana cara mencegah hipertensi ini ya Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Kalau besok Bapak bisanya jam berapa Pak? Hah? Jam berapa Bapak bisa besok? Jam berapa aja kan di rumah aja. Oh iya, berarti Bapak bersedia aja ya Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Are you down for this? We are in the mood. Take it to the moon. Just like a movie. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Apa kabar ya? Pak? Apa kabar baik? Alhamdulillah ya. Apakah Bapak masih ingat dengan saya? Ya masih ingat Lucy ya. Oh iya, bagus ya Bapak. Bapak, sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin, kita kan kemarin udah janji untuk pertemuan pada malam ini ya Bapak, karena Bapak bisanya malam kan? Iya. Ya. Jadi Pak, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Bapak mengenai hipertensi ya Bapak. Iya. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu hipertensi, penyebabnya, tanda gejala yang akan Bapak rasakan ketika misalnya tekanan darah Bapak itu naik ya Bapak. Iya. Jadi Pak, salah satu jurnal yang saya dapat di sini saya akan mengajarkan Bapak bagaimana cara untuk mencegah hipertensi dengan meminum jus melon ya Bapak. Iya. Oh melon ya. Iya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hipertensi pada lansia ya Bapak. Iya. Di sini kita memakai lembar balik, Bapak bisa melihatnya, melihat tulisan yang saya buat. Jadi menjadi tua itu adalah suatu proses yang alamiah ya Bapak. Ya, betul. Seperti yang kita ketahui, seperti siklus hidup manusia dari bayi, merangkak, anak kecil, dewasa muda, dewasa tua dan sehingga menjadi lansia. Iya. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah di mana tekanan darah Bapak di atas 140 Iya. per 90 ya Bapak, itu udah disebut hipertensi. Oh udah masuk ke hipertensi itu ya? Ya, 140 per 90 di atasnya itu Pak. Iya. Jadi biasanya penyebab hipertensi itu sendiri yaitu ada usia, lanjut usia itu rentan untuk terjadinya hipertensi ya Bapak. Iya. Nah kemudian pola makan yang buruk Bapak, seperti kayak goreng-gorengan, kayak ya. Bapak suka makan goreng Pak? Ya suka dong. Oh iya, nah itu rentan tuh Pak, tekanan darah Bapak bisa naik, kayak makan mie ayam, makan bakso-bakso gitu lah Pak, yang berlemak-lemak itu rentan tuh Pak. Iya. Ya kayak santan, gulai-gulai, rendang. Ibu suka buat rendang Pak? Wah itu suka itu. Ya saya suka itu. Iya. Sering juga. Kalau dapat dikurangi lagi ya Bapak, kalau yang bersantan-santan lebih baik kayak makan yang berkuah-kuah gitu Pak, kayak sup gitu, sayur. Iya. Dan biasanya penyebab hipertensi itu juga ada stres yang berlebihan, kemudian genetik, misalnya keturunan dari orang tua Bapak hipertensi bisa kayak membuat keturunan kayak Bapak kan sehingga menjadi hipertensi juga kan Pak. Merokok, kurang berolahraga, nah itu bisa menjadi penyebab hipertensi. Wah, saya kurang banget itu olahraga itu. Oh, kurang Bapak olahraga? Kurang olahraga. Kalau dapat olahraga setiap hari ya Bapak, walaupun jalan kaki gitu. Iya. Pagi-pagi, Bapak kan udah pensiun kan Pak, jadi usahain. Untuk gejala tekanan darah tinggi ini seperti
Biasanya Bapak merasakan apa ketika tekanan darah Bapak itu tinggi? Ada kayak rasa pusing gitu, sakit kepala? Jadi biasanya itu sakit pundak lah. Iya, pundak sakit ya Bapak. Sakit pundak. Di kudu ini sakit. Sulit tidur, kelelahan, bisa juga mual muntah gitu Pak, sesak nafas. Pandangan kita bisa juga kabur Pak, kalau tekanan darah kita itu naik. Akibat dari hipertensi ini bisa menyebabkan hal yang serius Pak, seperti serangan jantung, kemudian gagal ginjal, bisa stroke ya Bapak. Oh, bisa juga ya? Iya, karena tekanan darah itu terlalu tinggi, jadi kayak tidak sanggup gitu Pak. Bisa kebutaan. Nah, untuk penata laksana hipertensi seperti kayak Bapak makan rendah garam, kayak kurangin yang garam-garam gitu Bapak. Konsumsi banyak buah. Kemudian olahraga kita harus teratur minimal 15 menit lah dalam sehari, seperti yang saya bilang tadi itu kan Pak, jalan kaki gitu pagi-pagi hari sama-sama cucu gitu. Kemudian bisa jika hipertensinya sudah tidak bisa ditangani, Bapak bisa ke fasilitas kesehatan terdekat kayak ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itu bisa jadi bisa perawatnya kayak memberikan obat gitu Pak. Di sini ada contoh menu sehat Pak bagi lansia, seperti kalau pagi hari Bapak makan nasi, kemudian pakai telur, sayurnya misalnya kayak pakai buncis, pakai sayur bayam gitu. Kemudian pagi makan jam 8, habis itu jam 10 Bapak bisa selingan dengan buah, kayak buah pepaya, pisang, itu ya Pak. Harus banyak buah ya? Iya, buah itu bagus Pak untuk kesehatan tuh Pak. Daripada kayak minum obat, lebih baik kayak minum yang alami-alami aja Pak. Buah-buahan, sayur. Kemudian untuk pada siang hari Bapak bisa makan nasi, kemudian pakai goreng ikan gitu Pak. Tambah kayak kacang-kacangan, kayak tempe, sayur bening. Habis itu makan buah lagi. Agar pencernaan kita juga lancar Pak kalau sering makan buah itu. Jadi ikan ini kurang juga untuk apa ya? Nah, ikan bagus juga Pak. Dibandingkan daging ya? Iya. Kemudian pada malam hari makan nasi juga. Pokoknya sayur itu wajib ya Bapak, buah gitu. Bisa diseling-selingin gitu Pak. Kalau tahu gimana? Nah, bagus juga itu Pak, tahu itu. Tahu itu kan menyamai protein daging ya? Tahu itu bagus. Ya proteinnya ya lemaknya nggak ada ya? Iya Pak, ada lemak. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, salah satu penelitian yang saya dapati, intervensi yang dapat saya berikan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Bapak bisa salah satunya minum jus melon ya Bapak. Karena jus melon itu mengandung seperti kalium, vitamin C, serat, dan airnya yang tinggi. Itu bagus sekali Bapak. Iya, seperti kayak prosedur pembuatan jus melon itu ada buah melon, kemudian tambah air sedikit, kemudian jika Bapak mau lebih enak gitu tambah madu Pak. Madu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, biar tambah manis gitu. Cuman manis. Ya sekedarnya aja, kemudian tambah es batu. Jika mau pakai es, kalau bagusnya nggak pakai es ya Bapak. Untuk cara membuatnya, kita potong dulu buahnya, kemudian baru potongan-potongan itu kita masukkan ke dalam blender, kita campurkan air, kita campurkan madu tadi Pak. Jika misalnya melonnya udah manis kan Pak, lebih baik nggak usah pakai gula Pak, agar lebih sehat kan. Karena tujuan kita kan ngurangin gula. Bapak kan juga ada riwayat DM kan Pak. Jadi kita blender halus sampai rata. Habis rasanya udah kayak halus, sudah tercampur rata, baru kita masukin ke dalam gelas. Bisa Bapak minum dan disajikan. Nah, begitu ya Bapak. Bagaimana? Apakah Bapak sudah paham? Ya insya Allah. Iya. Ada gak yang mau Bapak tanya?
Nah, yang bertanya tadi, kalau bagaimana dengan kurma? Kurma itu kan rasanya manis, juga hampir sama dengan madu ini. Iya. Manis ya. Oh, kurma untuk dicampurin ke dalam jus ini, Pak? Iya. Bagus juga, Pak. Bagus juga ya. Mm-mm. Sesuai keinginan aja, Pak. Misalnya maunya ini yang aja dikit gitu, Pak. Iya. Kadarnya aja. Iya. Gitu ya, Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, semoga Bapak sehat terus ya, Bapak. Panjang umur. Allah. Iya, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Are you down